Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam bab kebebasan beragama, yang berarti tidak ada paksaan di dalam beragama. Kaum muslimin terpaksa mengungsi karena diusir dari rumah mereka setelah sebelumnya dianiaya karena iman mereka. Tidak berhenti di situ, kesengsaraan mereka berlanjut karena harus bertempur dalam peperangan untuk membela diri. Banyak nyawa yang hilang dalam pertempuran itu. Ini diisyaratkan di dalam janji Tuhan kepada mereka sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu orang-orang yang berhijrah diusir dari rumah mereka, dianiaya di jalanku, dan bertempur dan dibunuh, sungguh akan kuhapus keburukan mereka dan akan kumasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, suatu ganjaran dari Allah. Surat nomor 3, yaitu surat Ali Imran ayatnya 195. Kaum muslimin tidak bisa menghindari perang juga karena pihak musuh diisyaratkan dalam ayat di bawah ini sudah merencanakan membunuh dan mengusir Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala orang-orang kafir merancang rencana terhadap engkau, Nabi, dan hendak mengurung engkau, membunuh engkau atau mengusir engkau. Surat Al-Anfal surat 8 ayatnya 30. Di ayat lain yang ditujukan kepada kaum muslimin terdapat penjelasan tentang makna perang di jalan Allah dan alasan mengapa mereka harus berperang. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam surat An-Nisa ayatnya 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah, padahal orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan dan anak-anak berkata, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota yang penduduknya lalim ini, dan berilah kami darimu seorang pelindung, dan berilah kami darimu seorang penolong. Surat An-Nisa ayat 75. Jadi peperangan kaum muslimin yang disebut perang di jalan Allah atau jihad fisabilillah adalah perang yang terpaksa harus dilakukan demi membela orang-orang lemah dan tidak berdaya, baik laki-laki, perempuan, dan apalagi anak-anak, yang kala itu memohon kepada Tuhan agar mereka diselamatkan dari para penindas yang ada di kota Mekah. Perdamaian diutamakan. Jika
musuh menawarkan perdamaian, kaum muslimin harus menerimanya. Bahkan meskipun tawaran itu hanya bersifat bualan saja, dimaksudkan untuk menipu, mereka tetap harus mendahulukan perdamaian sembari bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dalam surat nomor 8 surat Anfal ayat 61 dan ayat 62 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila mereka condong kepada perdamaian, engkau juga harus condong ke sana dan bertawakalah kepada Allah. Sungguh Allah yang maha mendengar dan maha tahu. Dan apabila mereka bermaksud menipu engkau, maka sesungguhnya Allah cukup bagi engkau. Salah satu perjanjian damai antara Nabi suci Muhammad SAW dan kaum kafir adalah perjanjian Hudaibiyah. Syarat-syarat di dalam perjanjian itu pada dasarnya tidak adil dan tidak menguntungkan kaum muslimin. Tetapi Nabi suci Muhammad SAW tetap menyetujuinya. Salah satu syarat dalam perjanjian ini berbunyi, jika seorang kafir masuk Islam dan menyeberang ke pihak kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Sebaliknya, jika seorang muslim menyeberang ke pihak kaum kafir, maka ia tidak harus dikembalikan ke pihak kaum muslimin. Klausul perjanjian ini secara praktis harusnya bisa memangkas dasar tuduhan bahwa Nabi suci Muhammad SAW menggunakan cara paksa di dalam melaksanakan misi dakwahnya. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.